sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan terus memberi kekuatan dan semangat bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Romauli Siahaan yang akan menyampaikan renungan harian pagi ini bagi kita semua sesuai dengan Almanak HKBP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik di hadapan Tuhan, dan setiap pekerjaan kami berkenan bagimu. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan bekerja di dalam hidup kami, dan kami dimampukan menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022, tertulis dalam kitab Roma 4 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai positutudo rohana tugdugogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Demikianlah dikatakan dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3 berisi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekalipun belum tahu kemana dan seperti apa tujuan yang diperintahkan Tuhan kepada Abram, tetapi dia pergi, dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sekalipun dia belum tahu apa maksud Tuhan akan setiap perkataannya, tetapi Abram melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pertanyaan atau perintah yang sama diberikan kepada kita, kita disuruh untuk pergi ke satu tempat, di mana tempat itu belum kita ketahui, kita belum tahu seperti apa keadaan di sana, bagaimana orang-orang yang akan kita jumpai. Apakah kita akan melakukannya? Atau jangan-jangan kita akan menolak, atau kita akan berdalih, dan banyak pertanyaan. Tetapi tidaklah demikian kepada Abram. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apakah yang mendasari itu semua? Ya, tentu didasari oleh iman. Abram percaya akan perintah Tuhan sehingga ia melakukannya. Ketika Tuhan mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Bila kita mengingat usia Abram yang tidak muda lagi, dan istrinya Sarai yang juga sudah dikatakan mandul, bagaimana bisa mempunyai anak atau keturunan? Ketika mereka tidak lagi memungkinkan mempunyai keturunan, bagaimana bisa Allah menjanjikan Abram menjadi satu bangsa yang besar kelak? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
salah satu pengajaran di dalam kekristenan kita adalah konsep dibenarkan oleh karena iman. Inilah yang membuat orang Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Banyak agama mengajarkan pentingnya berbuat baik, melakukan amal, mematuhi hukum agar mendapatkan keselamatan. Tentu konsep ini adalah dibenarkan oleh perbuatan, tetapi tidaklah demikian menurut Alkitab, di mana orang dibenarkan adalah karena iman. Imanlah yang membuat Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Imanlah yang membuat Abraham untuk terus menanti akan janji-janji Tuhan. Itu boleh kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Semua yang telah dijanjikan Tuhan digenapi di dalam kehidupan Abraham. Tentu bagi kita generasi-generasi Abraham pun janji Tuhan akan dinyatakan. Di dalam Matius 28 ayat 20b sangat jelas sekali Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya bahwasanya Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sampai akhir zaman. Tentu itu pun adalah janji Tuhan bagi kita, dan itu harus kita yakini dan kita imani setiap hari. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita. Tuhan akan menggenapi janjinya asallah kita tetap beriman dan terus percaya kepadanya. Tentu iman itu tidak terlihat. Iman itu harus terlihat nyata melalui perbuatan kita. Sebagai tanda kita orang yang beriman, tentu kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kasih seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita. Ketika kita hidup di dalam iman, di dalam kebenaran menurut firman Tuhan, percayalah, seberat apapun yang kita alami, seberat apapun yang kita hadapi, kita akan mampu melewatinya. Dan Tuhan akan menunjukkan mujizat nyata di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Dia akan tetap menyertai kita. Dia akan tetap memberkati kita. Asalkan kita tetap percaya dan setia kepadanya. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan dan setia di dalam imanmu kepadanya setiap saat. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar di dalam beriman kepadamu seperti Abraham yang terus percaya kepadamu. Banyak hal yang tidak mungkin menurut pikiran manusia di dalam kehidupan Abraham, tetapi semuanya menjadi nyata di dalam kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak mungkin menurut pikiran kami, Tuhan jadikan seperti yang Engkau kehendaki. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya akan janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Seperti apapun yang kami jalani hari ini, kami mau terus percaya dan berpegang akan janji Tuhan. Tuhan akan memampukan kami untuk menyelesaikan segala pekerjaan kami. Tuhan akan memampukan kami untuk mengatasi setiap pergumulan kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi pengharapan kami, karena di dalam Tuhan kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pekerjaan kami pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami menjadi satu pekerjaan yang baik yang berkenan bagi-Mu. Dan setiap pekerjaan kami berbuah di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu, yaitu buah dari pekerjaan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami
sampai Maranatha. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.